Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech Tinker. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai RAG, tapi sumber datanya kali ini adalah URL dari video YouTube. Hasilnya kurang lebih akan sama seperti ini. Jadi di sini RAG ini akan menerima data berupa link YouTube. Lalu dia akan mengkonversi video tersebut menjadi transkrip, lalu akan menjawab pertanyaan kita berdasarkan transkrip yang diberikan. Contohnya di sini saya masukkan URL yang berisi video tentang Steve Jobs sedang berpidato. Nah, di situ lalu saya bisa tanya apa yang dibicarakan oleh Steve Jobs, lalu apa kalimat terakhirnya, lalu apa pelajaran good point yang bisa diambil dari video itu. Nah, jadi kita bisa bertanya tentang video tersebut dan datanya akan bisa diambil dengan menggunakan LangChain ini. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code. Oke, langkah pertama teman-teman jangan lupa masuk ke virtual environment-nya dengan cara ketik /myenv script lalu activate. Jika sudah ada tanda seperti ini berarti teman-teman sudah berhasil masuk ke virtual environment teman-teman. Oke, selanjutnya kita perlu install yang pertama yaitu YouTube Transcript API ini. Fungsinya nanti dia akan mengubah video kita tadi menjadi transkrip, menjadi teks, sehingga itu yang nanti akan dimasukkan ke vektor database-nya. Oke, sudah selesai di sini. Kita buat file baru. Di sini saya sebut rag youtube.py. Oke, langkah pertama di sini kita import semua dependensi yang dibutuhkan. Oke, pertama kita from YouTube Transcript API, kita import YouTube Transcript API. Lalu kita from langchain.vector.source kita import Vice. Lalu from langchain.textsplitter kita import karakter textsplitter karena nanti transkrip kita ini akan berbentuk teks biasa. Jadi kita pakai karakter textsplitter saja. Lalu from langchain, kita gunakan Hugging Face embeddings. Lalu from langchain OpenAI kita import set OpenAI. Lalu from langchain.change kita import retrieval QA-nya. Lalu kita juga akan menggunakan urlib.parse. Kita import URL parse, lalu parse US. Kita juga perlu menggunakan .env untuk meload environment-nya. .env kita import load.env, lalu kita import juga OS. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil mengimport semua dependensi yang diperlukan. Selanjutnya kita load API key kita load.env. Selanjutnya di sini akan ada, saya mau membuat sebuah function untuk mengelola RAG kita. Namanya setup_RAG, dimana di sini nanti dia akan menerima URL atau link YouTube kita. Bagian pertama ini saya mau mengekstrak video ID dari URL YouTube kita. Jadi di sini saya akan buat sebuah function lagi namanya extract video ID. Jangan lupa def di depan. Nah, ini berfungsi untuk mengambil video ID dari URL kita. Dia akan menerima parameter di sini jadi URL. Cara untuk mengekstrak ID-nya, video ID-nya ini adalah dengan menggunakan query. Kita simpan ke dalam query ini, lalu kita gunakan URL parse. Kita ambil URL-nya, lalu .query. Selanjutnya kita ambil parameternya apa aja, kita parse US dari query-nya. Setelah itu kita return hasilnya params.get. Kita ambil v ininya, lalu ini 2, ambil yang indeks 0. Oke, ini untuk mengekstrak ID dari URL. Jadi contoh ID URL itu seperti apa? Nah, di sini ada video Steve Jobs. Kalau kalian lihat di sini kan ada ditandai dengan huruf V. Jadi key-nya huruf V. Lalu ini adalah video ID-nya. Nah, ini yang kita akan ekstrak nanti. Nah, contohnya di situ, lalu kita panggil function extract video ID ini di dalam setup.rag. Saya tutup di sini functionnya. Kita panggil di sini, lalu kita passing URL-nya. Coba kita print video ID ini, kita coba panggil setup RAG ini. Kita kasih link dari video speech-nya Steve Jobs. Kita Python rag youtube.py, kita enter. Oke, di sini ada error import name YouTube Transcript API. Kita lihat salahnya di sini adalah API. API-nya ini A-nya saja yang huruf besar. Oke, clear screen. Lalu kita run lagi. Oke, teman-teman dapat lihat di sini dia berhasil mengembalikan video ID-nya yaitu UF8U.
yang ada di sini. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil mengekstrak video ID-nya. Sekarang bagaimana caranya untuk mengambil transkrip dari video tersebut? Nah, jadi di bawah sini transkripnya ini saya akan simpan ke dalam sebuah variabel namanya transcript underscore text. Nah, di sini saya akan buat functionnya def get transcript. Oke, jadi di sini dia akan menerima video ID-nya. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan YouTube Transcript API tadi yang sudah kita import. Di sini kita .get transcript. Lalu kita masukkan parameter yaitu video ID-nya. Kita simpan hasil ini ke dalam sebuah variabel namanya transcript. Oke, lalu kita return hasil data ini dengan menggunakan format ini join lalu text for t in transcript. Jadi kita buat supaya semuanya join gitu. Oke. Kita di sini lalu kita panggil function get transcript ini dengan mempassing parameternya itu adalah video ID-nya. Kalau kita print transcript text-nya, lalu kita panggil setup RAG-nya. Kita run lagi programnya. Nah, ini teman-teman dapat lihat bahwa ini adalah transkrip dari video YouTube yang tadi kita sudah ambil. Ini adalah teksnya semua. Oke, jadi sekarang kita sudah berhasil untuk mengambil transkrip videonya. Sekarang adalah tinggal bagaimana kita membuat RAG-nya. Untuk RAG-nya sendiri kurang lebih sama seperti yang ada pada RAG.txt. Jadi saya akan mengcopy saja beberapa hal di sini. Yang pertama kita perlu buat split text-nya dulu. Karena di loadernya ini kan kita sudah meload datanya ini dalam bentuk transkrip. Jadi kita langsung ke bagian text splitternya saja. Jadi di sini text splitter kita akan gunakan di sini bukan recursive karakter text splitter tapi karakter text splitter saja. Nah, chunk size-nya ini kita buat jadi 1000, lalu overlap-nya ini jadi 100. Nah, lalu kita simpan di sini karena ini teks, saya buat teks saja. Lalu kita splitter text splitter.split documents. Yang kita split di sini bukan documents tapi namanya adalah transcript text. Oke. Nanti sudah di-split ke dalam sini dan disimpan ke dalam variabel text. Selanjutnya kita embedding ke Hugging Face. Kita copy bagian ini juga dari codingan sebelumnya. Oke, jadi ini embeddingnya kita menggunakan model ini yang ada di dalam Hugging Face. Lalu untuk DB-nya ini kita buat bukan pakai docs di sini, tapi kita akan menggunakan teks. Sedangkan retriever-nya ini adalah kita tetap ambil dari DB as retriever ini. Lalu selanjutnya kita buat LLM-nya. LLM-nya itu kurang lebih sama seperti ini. Nah, ini LLM-nya ada base URL-nya, API key-nya yang kita dapat dengan menggunakan load.nvn-nya ini. Lalu modelnya ini kita menggunakan Mistral dan temperaturnya ini 0. Oke, selanjutnya kita buat chain-nya. Di sini saya QA sama dengan chain type. Di mana tadi di ya ini. Kita copy yang ini. Oke, retrieval QA. Ini masih ada error, perlu memperbaiki. Kayaknya di bagian sini. Oh, ini salah. Seharusnya kita pakai retrieval QA yang huruf besar semua. Oke. Lalu parameternya itu yang pertama ada LLM-nya sama dengan LLM dan retriever-nya itu adalah retriever kita yang ada di atas sini. Oke, setelah itu kita tinggal return si QA-nya. Sampai di sini function untuk setup RAG-nya ini sudah selesai. Sekarang kita akan menggunakannya dalam while loop agar kita bisa tanya berulang-ulang. Jadi program utamanya akan ada di bawah sini. If underscore name sama dengan underscore main. Maka di sini kita akan print RAG YouTube judulnya ya. Oke. Lalu kita URL sama dengan kita akan minta input URL di sini. Masukkan URL video YouTube. Oke. Setelah itu kita akan menggunakan try and catch. Jadi kita definisikan QA sama dengan kita panggil function setup RAG ini dengan argumennya itu yaitu URL yang tadi kita terima dalam input ini. Lalu kita print di sini pemberitahuan transkrip sedang di embedding dan berhasil diproses. Nah, jika sudah berhasil diproses dan melakukan embedding, maka kita akan menggunakan while true di sini. Baru kita bisa menginput pertanyaan. Jadi pertanyaannya disimpan ke dalam variable question. Kita input pertanyaan Anda dalam kurung ketik exit untuk keluar. Oke. Nanti pertanyaan ini kita perlu cek dulu if question.lower sama dengan exit. Jadi kalau
permintaannya exit, kita akan break dari while true ini. Jadi kita print terima kasih telah menggunakan RAG YouTube, lalu kita break. Tapi kalau misalkan permintaannya selain exit, berarti itu pertanyaan, kita akan menggunakan try di sini untuk menjawab pertanyaannya. Answer sama dengan qa.invoke, kita masukkan argumennya adalah question, lalu kita print jawabannya \n. Di sini answer result, lalu kita buat new line lagi di sini. Oke. Tapi kalau gagal, kita accept di sini exception kita print error saat menjawab, lalu kita kirimkan penyebabnya. Kita juga perlu melakukan accept untuk try yang di atas sini. Jadi accept exception SE print terjadi kesalahan saat memproses video. Kita save, lalu kita coba run di sini. Kita python rag-youtube.py. Oke, di sini sampai sini berhasil. Dia meminta untuk memasukkan URL video YouTube. Kita copy video YouTube yang tadi URL-nya, copy, lalu kita salin ke sini, enter. Oke, ini di sini ada error, terjadi kesalahan saat memproses video. Kita lihat ada yang salah di sini. Oke, jadi kesalahannya di sini di text splitternya. Jadi ini bukan split documents tapi create documents. Oke. Kita clear lagi, lalu python rag-youtube.py. Kita masukkan link YouTube-nya, salin, lalu enter. Oke, di sini dia mulai memproses untuk embedding ke vector database. Oke, proses embeddingnya sudah selesai. Di sini saya akan diminta untuk memasukkan pertanyaan. Kita tanya, who speak in this video? Oke, di sini ada kesalahan lagi. Str object has no attribute answer. Kita exit, coba kita lihat. Berarti masalahnya ada di sini. Oke, ini bukan titik, harusnya koma. Save, lalu kita run lagi. Diminta masukkan link YouTube-nya lagi. Kita enter. Proses embedding sementara dimulai. Oke, proses embedding sudah berhasil dilakukan. Sekarang kita tanya, who speak in this video? Oke, teman-teman dapat melihat jawabannya. The speaker in this video is Steve Jobs, the co-founder of Apple Inc. Jadi dia menjawab berdasarkan video yang tadi kita berikan. Kita coba tanya 3 good point on this video. Oke, dia menjawab 3 poin yang bagus di dalam video ini. Yang pertama, the importance of following one passion and intuition, lalu the value of perseverance and resilience, lalu the significance of time and making the most of. Nah, jadi ini adalah jawaban yang didasarkan pada video YouTube mengenai speech dari Steve Jobs. Oke, kalau kita exit di sini, dia bilang terima kasih telah menggunakan RAG dan selesai program kita. Oke, jadi demikian proses untuk melakukan atau membuat RAG berdasarkan link video YouTube. Nah, jadi teman-teman kurang lebih hasilnya itu sama seperti RAG pada PDF dan TXT. Tapi bedanya di sini kita menggunakan YouTube Transcript API. Jadi kita perlu mendapatkan video ID dari YouTube-nya, lalu mengubahnya menjadi transkrip teks, baru kita bisa embed ke vector database kita. Lalu kita akan kembali dan si retrieval QA-nya, baru kita bisa gunakan di dalam fungsi utama kita, yaitu untuk melakukan tanya jawab dengan menggunakan LLM dan data yang ada dari URL YouTube kita. Oke, di video terakhir nanti di selanjutnya kita akan membahas mengenai agent, di mana di situ kita akan menghubungkan LLM kita dengan berbagai tools yang ada di luar seperti Wikipedia, ataupun kita bisa membuat tools kita sendiri. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.